ada satu bisnis yang dimana nilai kerugian yang saya harus tanggung itu tidak tanggung-tanggung ya, di atas 3 miliar, ya kurang lebih 3M lah. Nah, berangkat dari pengalaman itu, saya jauh lebih hati-hati ya. Nah, mungkin menjadi pertanyaan, apakah waktu saya mengalami kejadian di 2019 karena saya kurang hati-hati? Sebenarnya tidak ya. Jadi saya sebenarnya salah satu yang cukup hati-hati ya, cukup hati-hati ketika menjalankan bisnis apapun. Saya research dengan riset yang cukup mendalam ya, tetapi dari hasil riset itu pun kenyataannya masih bisa dicurangin ya. Nah, pengalaman itu membuat saya untuk jauh lebih ekstra hati-hati ya. Di September 2020 saya diperkenalkan Nagaya, dan waktu itu langsung jumpa juga dengan Pak Yohanes Chandra ya. Ketika beliau presentasi tentang Nagaya dari awal sampai akhir, karena saya ini background orang IT, saya lebih dari 10 tahun juga sempat jadi programmer di kota Surabaya, dan ada banyak perusahaan juga yang pakai jasa saya untuk buat program untuk perusahaan mereka. Ya, jadi ketika Pak John menyampaikan konsep tentang Nagaya, buat saya ini sesuatu yang luar biasa. Ya, karena ketika pertama kali kemunculan Bitcoin di 2008, itu saya sudah ikuti, dan buat saya Bitcoin itu hanya omong kosong. Ya, sebab tidak ada underlying, tidak ada legalitas, termasuk siapa Satoshi Nakamoto juga sampai detik ini masih misterius, tidak jelas. Jadi kalau ada sesuatu kita mau komplain kemana, tidak jelas ya. Hanya satu yang memang menjadikan Bitcoin itu sesuatu yang ya walaupun saya skeptis, tetapi saya harus akui ya, teknologinya yang dia pakai blockchain ya, dengan ada kriptografi juga di sana, menggunakan konsep atau teknologi kriptografi ya, dengan sistem blockchain yang tidak bisa diretas ya. Itu saja yang saya akui bahwa memang Bitcoin menggunakan teknologi yang luar biasa ya. Tapi secara konsep bisnis buat saya nggak masuk akal bahwa dia bisa punya nilai di masa depan. Dan jika nanti dia punya nilai pun, saya salah satu yang tetap meyakini dia akan bubble ya. Dan hari ini terbukti Bitcoin itu punya tingkat volatilitas yang begitu ekstrim ya. Bayangkan saja mereka yang beli di bulan November di harga 900 juta. Hari ini ya itu di 68.000 US dollar. Hari ini harga Bitcoin itu diayun di harga sekitar 42 ribuan ya. Bahkan beberapa hari yang lalu itu sempat turun di bawah 40 ribu ya. Jadi volatilitas yang membuat saya pribadi nggak nyaman ya. Jadi hari ini pun saya belum pernah beli yang namanya Bitcoin, dan tidak akan pernah untuk beli Bitcoin ya. Tapi sebaliknya ketika disampaikan konsep tentang Nagaya, saya secara terus terang saya bilang kepada Pak Yohanes waktu itu, saya bilang seandainya Bitcoin di 2008 itu mereka bangun dengan konsep seperti ini, sudah dari 2008 saya pasti beli Bitcoin. Ya, waktu itu Bitcoin masih 1 sen dolar, rupiahnya kurang lebih di 150 rupiah saja. Itu di 2008 akhir, ya. Nah, tapi karena konsep Bitcoin tidak seperti Nagaya, itu sebabnya saya tolak Bitcoin, ya. Nah, secara konsep, Bapak Ibu, saya tidak ada keberatan dengan Nagaya, ya. Saya merasa bahwa ini adalah konsep kripto aset yang menjanjikan di masa depan. Ya, kalau semua roadmap yang dirancang, dipersiapkan Nagaya itu benar-benar dieksekusi dengan benar, dengan baik, maka saya yakin
potensi Nagaya itu bahkan akan melampaui potensi yang pernah dicapai oleh Bitcoin. Ya, Bitcoin, the mother of crypto asset. Tidak heran hari ini walaupun dia koin angin yang tidak punya fundamental, tidak punya underlying, tapi dia menjadi tolak ukur sekarang ya buat kripto-kripto yang lain. Ya, tetapi buat saya ketika dibandingkan dengan Nagaya, maka Nagaya di kemudian hari punya potensi yang akan melampaui potensi yang bisa dicapai oleh Bitcoin. Kenapa? Ya, karena terlalu banyak hal yang baik yang dimiliki di Nagaya dan tidak dimiliki di Bitcoin. Ya, salah satunya tadi sudah disampaikan oleh Pak Beni dan kawan-kawan. Ya, di Nagaya kita punya emas, ya, backup emas yang bahkan bisa beranak, emasnya bisa bertambah dari waktu ke waktu. Kenapa bisa bertambah? Kita tahu karena Nagaya menjalankan proyek real, ya, yang diproyeksikan setiap tahun, ya, harapannya ada minimal ada satu proyek baru yang bertambah. Jadi jika kita nanti hold Nagaya 10 tahun ke depan saja, maka minimal, ya, harapan kita Nagaya sudah akan menjalankan 10 proyek. Nah, itu artinya emas yang membackup Nagaya itu 10 kali setiap bulan bertambah. Artinya setiap 3 hari sekali potensi emas atau gramasi emas yang membackup Nagaya itu bertambah. Ya, belum lagi kalau kita bicara benefit yang lain berupa profit sharing yang kita terima dari hasil proyek, dari keuntungan proyek yang dijalankan. Ya, jika 10 tahun Bapak Ibu Anda masih bersama dengan saya, kita sebagai holder, ya, kita masih pegang Nagaya 10 tahun ke depan, maka kita akan menikmati, ya, harapan kita akan menikmati pembagian profit sharing setiap 3 hari sekali. Bayangkan, sebulan ada 10 kali keuntungan proyek yang dibagikan. Ya, tadi Pak Beni singgung, ini seperti konsep saham. Tapi kalau perusahaan IPO yang sudah IPO TBK membagikan dividennya, itu ada aturannya. Mereka hanya bisa bagikan itu setahun sekali, minimal setahun sekali. Bahkan ada yang 2-3 tahun baru kemudian bisa membagikan dividen. Ya, tapi di Nagaya ini luar biasa, ya, karena kita bukan TBK, kita juga bukan perusahaan, bukan emiten, ya. Jadi kita adalah crypto asset dengan konsep hybrid yang luar biasa, sehingga kita berpeluang untuk menikmati benefit jangka panjang yang luar biasa. Dan sekali lagi, ini tidak dimiliki oleh Bitcoin sekalipun, ya, yang merupakan recording in progress, mother of crypto, ya. Nah, jadi saya bilang terus terang kepada Pak Yohanes, saya tidak ada masalah dengan konsep, ya, tapi justru menjadi sebuah hal yang agak sensitif buat saya pribadi ketika saya tahu bahwa Nagaya ini menawarkan profit sharing dari proyek real yang dijalankan. Ya, pengalaman traumatis di 2019 itu muncul lagi. Kenapa? Karena saya mengalami kehilangan, ya, dalam jumlah besar, hampir 3 miliar dari perusahaan yang terdahulu itu justru karena ada iming-iming, ya, sekali lagi ya saya pakai kata iming-iming, ada proyek real yang dijalankan, ya, ada proyek dan itu juga proyek berhubungan dengan tambang, ya, ada berhubungan dengan tambang biji besi, yang ternyata justru itu menjadi sebuah trap, ya, menjadi jebakan. Ya, di mana bukan cuma saya, tapi banyak sekali investor yang terjebak untuk invest lebih besar lagi. Ya, itu hanya 2 bulan, Bapak Ibu. Jadi ketika proyek itu disampaikan, kita tergoda untuk invest lebih besar lagi. 2 bulan kemudian scam. Ya, perusahaannya kabur dan tidak bertanggung jawab sampai hari. Ya, jadi itu seperti mengingatkan memori 1 tahun yang silam,
Ya, karena ingat saya diperkenalkan, saya ketemu Pak John itu September 2020. Nah, peristiwa scam itu Juni 2019. Ya, jadi saya bilang kepada Pak John, cuma satu saja Pak, saya justru karena ada istilahnya ada proyek tambang ini, itu pengalaman traumatis itu muncul lagi. Nah, saya minta waktu kepada beliau untuk saya memvalidasi semua. Ya. Nah, waktu itu saya daftar langsung, saya buka akun, karena tidak ada keharusan, buka akun di Nagaya, langsung beli Nagaya saat itu, dan saya butuh waktu 1 bulan untuk memvalidasi semua izin, ya, termasuk legalitas Nagaya yang terdaftar katanya di Singapura, ya. Nah, itu tidak terlalu sulit, ya, tidak terlalu sulit untuk memvalidasi, memverifikasi semua legalitas, ya, karena itu semua mudah sekali didapatkan, ya, dari website pemerintah Singapura. Kemudian bahkan terkait proyek di Indonesia yang katanya ada proyek nikel, ya, Nagaya joint operation dengan sebuah perusahaan tambang di Kolaka, Sulawesi Tenggara, ya. Nah, saya minta namanya dari Pak Yohanes. Kemudian saya cek di websitenya Kementerian ESDM, ya, Minerba ESDM, dan izin IUP-nya semuanya terbuka, direksi semuanya terbuka, ya, dan dari Kementerian ESDM websitenya saya tahu bahwa perusahaan tambang sebagai pemilik IUP, izin tambang ini, izinnya itu hidup, ya, aktif sampai dengan September 2029. Nah, saat ini kita di 2022, ya. Pertama kali menerima izin itu di 2009, ya, dan sudah diperpanjang di 2019, ya. Ini setiap 10 tahun rupanya perpanjangan, ya, untuk izin tambang. Ya, nama perusahaan tambangnya adalah PT Akarmas Internasional, ya. Dan kemudian ada beberapa data lagi, jadi nggak cuma berhenti di sana, ada beberapa data lagi termasuk Nagaya sendiri kerjasama joint operation B2B dengan Akarmas ini menggunakan bendera apa? Karena tidak mungkin menggunakan perusahaan dengan bendera Nagaya Technologies Private Limited, ya, karena ini perusahaan dianggap perusahaan asing, ya, perusahaan dari Singapura. Tidak mungkin B2B antara Nagaya Technologies dengan Akarmas. Harus ada entitas dari Nagaya yang mewakili Nagaya yang terdaftar di Indonesia. Dan itu pun saya dapatkan nama perusahaannya. Lalu kemudian saya cek juga di Dirjen AHU, ya, Kemenkumham, semuanya terbuka, ya, tidak ada yang tidak bisa dilacak, ya, tidak ada yang semuanya bisa divalidasi. Nah, sampai yang paling sulit adalah semua perizinan semuanya terdaftar, legalitas ada, ya, orang-orang atau manajemennya juga yang saya jumpai dengan yang terdaftar di sana semuanya sama. Tetapi apa yang bisa membuktikan bahwa khususnya PT Akarmas Internasional itu masih beroperasi, ya, masih ada produksi dan kemudian mereka jual kemana? Ya, sementara keran ekspor untuk nikel itu kita semua tahu, ya, sudah ditutup oleh pemerintah Indonesia, ya, khususnya di 2021 itu sudah ditutup keran ekspor nikel dalam bentuk raw material, ya, harus minimal setengah jadi. Nah, apa yang bisa membuktikan bahwa perusahaan ini masih nampak? Nah, singkat cerita, ya, teman-teman, Bapak Ibu, singkat cerita, saya mencari pihak ketiga, ya, pihak ketiga yang tidak ada hubungannya dengan Akarmas dan tidak ada hubungannya dengan Nagaya. Jadi saya membutuhkan pihak ketiga yang netral. Nah, setelah 3 bulan pencarian dari bulan September, Oktober, November, Desember, saya coba menghubungi kawan saya. Ini kawan SMA saya. Kebetulan dia sedang berkecimpung di dunia tambang timah, ya, di Bangka, di Pulau Bangka. Nah, saya coba telepon beliau, ya, walaupun saya tahu
timah dengan nikel itu jauh sekali, nggak ada hubungan. Tapi harapan saya, kawan saya ini dia punya channel, dia punya teman-teman yang juga bergerak di bidang nikel. Dan puji Tuhan ternyata dugaan saya tidak salah. Ternyata kawan saya ini punya kawan baik, ya bahkan partner bisnis, ya partner bisnis dia yang tahu betul tentang nikel, ya. Dan saya coba validasi dengan beliau, Bapak Ibu, ya. Dan itu di bulan Desember ya, saya sudah ketemu ada super pihak ketiga yang paham tentang nikel, dan ternyata beliau juga paham, ya beliau tahu tentang akar emas internasional. Nah, bahkan produksinya kemudian dijual kemana, ya beliau tahu. Rupanya beliau ini benar-benar memahami, ya seluk-beluk bisnis nikel. Ya, nah tanggal 6 Januari masih suasana tahun baru seperti hari ini ya. Ini 1 tahun yang lalu, saya ajak kawan saya yang dari Bangka itu, ya, lalu kemudian kawan yang dari Bangka ini juga ajak temennya yang orang nikel yang adalah partner bisnis dia juga. Kami jumpa dengan Pak Yohanes Chandra tanggal 6 Januari 2021. Ya, itu di Sumarekon Mall Serpong jam 11 siang. Nah, yang buat saya surprise dan cukup terkejut adalah ketika dalam pertemuan itu baru kemudian kami semua mengetahui, khususnya saya, ya, kami tahu bahwa ternyata kawan yang orang nikel ini itu pernah sekitar 10 tahun yang lalu nambang di PT Akar Emas Internasional. Di kawan ini 10 tahun yang lalu pernah nambang di Akar Emas Internasional, dan bahkan beliau kenal baik dengan direktur, ya, direktur dari perusahaan tambang ini, ya, yang tidak sempat foto berdua untuk kirim ke direktur dari PT Akar Emas, ya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, itu cara saya memvalidasi, dan karena ada pihak ketiga yang memvalidasi, maka hari ini saya memutuskan. Jadi sejak Januari 2021 tahun lalu ya, saya memutuskan untuk fokus di Nagaya. Ya, jadi hari ini bersama dengan Fian juga dari Kalimantan, ya, kami sangat fokus ya di Nagaya, karena kami yakin bahwa Nagaya ini keren, bukan saja konsepnya keren, melampaui apa yang sudah pernah dibangun oleh aset-aset kripto lain di luar sana, tapi juga legalitas jelas, ya. Kalau bicara proyek-proyeknya juga bisa divalidasi, ya. Kalau bicara emas yang disimpan di The Safe House juga berkali-kali manajemen menawarkan jika ada kesempatan ke Singapura, kita juga boleh ikut memvalidasi, diajak untuk boleh lihat emasnya yang tersimpan di The Safe House. Jadi menurut saya untuk hari ini Nagaya sudah tidak ada duanya.